Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kholik. Mari kita mulai kuliah hari ini. Selamat datang di mata kuliah perancangan dan manajemen jaringan. Pada hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk mata kuliah ini. Untuk berikutnya, nanti ketika ada tugas ataupun ingin berkonsultasi mengenai mata kuliah ini lebih lanjut, dapat menghubungi saya melalui email di kholik05@hotmail.com dan di 085274791488, ataupun juga nanti bisa melalui WA group yang sudah kita bentuk bersama, dan juga bisa juga kita berkomunikasi, berdiskusi melalui forum yang ada di e-study yang sudah disediakan. Nah, pada perkuliahan ke depannya kita akan menggunakan banyak media untuk penunjang perkuliahan kita agar tetap berjalan dengan baik. Salah satunya dengan media video ini yang mungkin akan saya upload di waktu-waktu tertentu. Juga nanti juga bisa kita menggunakan video conference seperti Zoom yang sudah kita lakukan pada pertemuan awal untuk perkenalan gitu ya. Dan juga jika menggunakan e-study ya komunikasinya seperti itu saja. Mahasiswa mendownload materi yang sudah saya upload, kemudian membaca, memahami, dan kemudian kita diskusikan bersama itu melalui forum yang sudah juga disediakan di sana. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana nantinya proses perkuliahan kita akan berjalan selama 1 semester ini. Saya harap meskipun kita berkuliah secara online, tidak bertatap muka secara langsung, tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh, tetap semangat, jangan menjadi malas gitu ya. Tetap semangat untuk belajar. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami dari setiap materi yang saya sampaikan, silakan ditanyakan, jangan hanya diam saja. Oke, mari kita mulai untuk materi yang hari ini gitu ya. Nah, materi hari ini adalah mengenai perancangan dan manajemen jaringan secara umum ya, secara konsep. Perancangan itu di dalam jaringan komputer seperti apa? Apa yang harus kita lihat? Apa yang harus kita analisis? Kemudian bagaimana nanti menuangkan hasil analisis tersebut ke dalam bentuk rancangan? Dalam hal ini arsitektur jaringan komputer. Nah, kemudian di sana juga nanti kita akan menentukan ataupun kita membuat bagaimana rancangan yang kita buat ini itu nantinya ketika diterapkan juga bisa diatur ataupun di-manage dengan baik gitu ya. Nah, ada banyak hal sebenarnya untuk mengatur ini gitu ya. Baik secara aturan-aturan teknis dalam hal penentuan lokasi fisiknya setiap perangkat yang ditentukan di dalam manajemen perancangan tadi, ataupun secara software yang menggunakan sistem operasi gitu. Baik itu yang input di dalam MikroTik misalkan ataupun Cisco, ataupun nantinya juga bisa manajemen secara server seperti Windows Server ataupun Linux Server gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambaran mata kuliah ini gitu ya. Mata kuliah ini gambarnya kurang lebih seperti itu. Intinya di mata kuliah ini kita dituntut mampu untuk menganalisis permasalahan terutama dalam jaringan gitu ya, menuangkannya dalam bentuk rancangan arsitektur dan membuat suatu skema manajemen jaringan yang optimal agar suatu jaringan yang kita bangun itu akan terbentuk suatu jaringan yang optimal, yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan suatu lembaga tersebut gitu ya. Oke, latar belakangnya sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi gitu ya, seperti apa perancangan dan manajemen jaringan ini.
Namun di sini ada beberapa poin ya, beberapa poin yang bisa kita menjadikan dasar kenapa ini menjadi penting gitu ya. Kenapa ini menjadi penting? Yang pertama adalah analisis arsitektur dan desain jaringan secara tradisional itu dipandang sebagai sen yang mengombinasikan aturan individu tertentu pada evaluasi dan pemilihan teknologi jaringan. Nah, inilah yang menjadi dasar awal gitu ya. Jadi masih banyak dilakukan secara individu gitu ya, atau individu secara tradisional gitu ya. Analisis dan arsitekturnya tidak dikaji secara menyeluruh gitu ya. Makanya perlu kita pelajari, kita dalami gitu ya. Seperti apa sih cara untuk menganalisis gitu ya. Cara nanti untuk membangun arsitekturnya. Ya, seperti apa caranya? Nah, itu nanti akan kita coba pelajari dengan teknologi-teknologi jaringan yang ada gitu. Pastinya seperti itu. Kemudian pengetahuan mengenai bagaimana teknologi, layanan dan protokol dapat dikombinasikan. Nah, jadi di sini juga banyak sekali dalam membangun suatu jaringan. Seringkali orang hanya tidak memikirkan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya. Jaringan ini kedepannya akan diapakan gitu ya. Akan digunakan seperti apa, digunakan oleh berapa banyak orang gitu. Kemudian posisi penempatan device-nya juga seperti apa, di mana posisinya, apakah di atas, di bawah dan seterusnya gitu ya. Nah, terkadang banyak sekali network administrator atau network administrator jaringan lah gitu ya, administrator jaringan itu tidak mengukur hal-hal ini gitu ya. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika di awal mungkin ya tidak ada masalah gitu ya, jaringan selesai diinstalasi, kemudian sudah disetting pada routernya misalnya gitu ya, kemudian berjalan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Namun akan menjadi masalah ketika sudah memasuki beberapa tahun berikutnya gitu ya. Karena ada pengembangan, misalkan ada penambahan ruangan, kemudian ada penambahan jumlah karyawan misalkan, atau mungkin kalau seperti di kampus mahasiswa terus meningkat misalkan, sehingga kebutuhan juga semakin meningkat. Karena ini tidak dipikirkan dari awal, yang mengakibatkan ketika sudah sebanyak itu, sudah sekompleks itu penggunaannya, maka internetnya menjadi lambat misalkan, salah satunya. Atau mungkin jaringannya ataupun sinyal wifi-nya misalkan itu tidak sampai ke area-area tertentu. Nah, sehingga tidak semua orang bisa menikmati layanan yang kita buat tadi gitu. Nah, oleh karena itu pentingnya kenapa di awal itu kita perlu melakukan analisis gitu. Analisis, kemudian kita rancang arsitekturnya dan kita buat manajemen jaringannya yang baik gitu. Nah, inilah yang intinya kenapa ini menjadi penting, mata kuliah ini menjadi penting untuk kita pahami bersama. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke dasar untuk perancangan ini gitu ya. Pertama awalnya dari analisis, arsitektur, dan desain jaringan. Dulunya, analisis, arsitektur, dan desain jaringan itu berdasarkan pada pengembangan dan penerapan sejumlah aturan individu. Dapat membagi pengalaman dari aturan umum seperti 80/20 atau 80% dari traffic jaringan lokal dan 20% remote. Nah, dulunya ya seperti ini saja gitu ya. Tidak diukur secara mendalam gitu ya. Kebutuhannya seperti apa, pengembangannya seperti apa gitu ya, dan seterusnya. Ya otomatis nanti hasilnya ketika sudah lama digunakan ya ada buffer, istilah buffer ataupun buffering gitu ya. Nah, ini tentu menjadi kendala, menjadi masalah yang serius bahkan ya, sehingga layanan ini tidak bisa digunakan secara optimal gitu ya.
Kemudian ya seperti tadi ya, ketika jaringan tempuh besar, masalah buffer bandwidth berkurang, dan masalah user adalah kesibukan traffic gitu ya. Ini menjadi penggunaan sumber daya yang tidak efisien gitu ya. Misalkan bandwidth jaringan hanya satu komponen gitu ya. Sumber daya lain nanti ada delay sepanjang jaringan, ada reliability, maintainability, availability, dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang ditimbulkan ketika tidak dibangun dengan baik gitu ya. Nah, inilah nanti akan kita coba atasi gitu ya. Nah, untuk tahapannya sendiri seperti ini gitu ya. Pertama, kita analisis dulu gitu ya. Kemudian kita rancang arsitekturnya. Arsitekturnya kini kita tentukan seperti apa. Kemudian baru kita desain gitu ya, desain. Desain ini juga termasuk ke dalamnya adalah manajemen jaringannya. Nah, di analisis kita apa aja yang kita butuhkan? Kita kumpulkan dulu semua informasi yang terkait dengan rancangan ini. Kita kumpulkan semuanya. Apa sih kebutuhan dari instansi ini, gitu ya? Untuk rencana jangka pendek, jangka panjang dari instansi ini seperti apa? Target-targetnya seperti apa, gitu ya? Kemudian luas gedungnya misalkan, gitu ya? Lokasi si klien nanti maunya lokasi di mana saja, untuk berapa orang gitu ya, kebutuhannya untuk apa. Nah, nanti ini resiko-resiko pekerjaan misalkan gitu juga perlu kita pikirkan. Kemudian resiko misalkan nanti kabelnya digigit tikus, ataupun nanti lokasi tempat instansi ini tadi sering ada petir misalkan, nah itu juga jadi pertimbangan gitu ya. Nah, itu juga kita kumpulkan semua data tersebut. Berikutnya kita kita kombinasikan, kita olah data-data tersebut sehingga nanti kita mendapatkan suatu hasil analisis. Nah, hasil analisis ini nanti pada tahap kedua kita gambarkan dalam bentuk arsitektur jaringannya. Arsitektur ini banyak hal ya, namun yang paling umum adalah arsitektur itu mengenai topologinya, gitu ya, mengenai topologinya. Kemudian teknologi yang digunakan, gitu ya. Topologinya, teknologi yang digunakan. Nah, seperti apa sih berdasarkan hasil analisis tadi? Teknologi apa sih yang perlu kita gunakan sehingga jaringan ini bisa berjalan optimal? Bisa jadi mungkin tadi targetnya hanya sampai ke jangka menengah saja, karena untuk jangka panjang si instansi mungkin membutuhkan akan merombak ulang karena memang akan ada perubahan yang besar misalkan. Atau mungkin tetap kita pikirkan instansi tetap mau ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, tentu kita akan pikirkan teknologi seperti apa yang bisa kita gunakan untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang gitu ya. Ataupun mungkin teknologi ini ketika memasuki jangka menengah, teknologinya langsung kita ganti sesuai dengan rancangan di awal. Ketika jangka panjangnya juga seperti itu misalkan. Nah, namun ini semua kita tentukan di awal gitu ya, bukan ketika sudah berjalan sangat lama gitu ya. Nah, itu tidak menjadi tidak terencana gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah desain gitu ya. Nah, desain ini kita lebih kepada manajemen tadi, kemudian menuliskannya dalam bentuk laporan, report-nya gitu ya, seperti apa bentuk analisisnya, bentuk arsitektur, dan teknologi, topologi gitu ya, hubungannya antara perangkat ke perangkat gitu ya. Nah, seperti apa itu kita tuangkan dalam desain gitu ya. Kita tuliskan, kita berikan gambaran misalkan posisi perangkatnya, posisi kabelnya, posisi perangkat WiFi misalkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu di desain kita tentukan, termasuk juga standar operasionalnya. Nah, seperti apa standar operasional dari desain yang kita buat ini gitu ya. Nah, seperti apa digunakan ketika ada masalah ini, masalah itu, apa yang harus dilakukan. Nah, itu di desain juga kita rencanakan gitu ya, sehingga tahapan-tahapan ini ya cukup panjang pekerjaannya gitu ya. Kemudian
Analisis, arsitektur, dan desain adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan desain yang logik, gitu ya, reproducible, dan defensible, gitu ya. Kemudian di network analysis diperlukan untuk membayar siapa usernya, aplikasinya, perangkat yang dibutuhkan, gitu ya, perilaku penggunanya, gitu ya. Kemudian mendefinisikan, menentukan, menggambarkan hubungan antara user, aplikasi, perangkat jaringan, dan banyak hal yang lain yang perlu kita kita analisis, gitu ya. Intinya segala sesuatu yang mungkin nantinya akan diperlukan, gitu ya, untuk arsitektur dan desain. Nah, itu kita akan siapkan terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian baru nanti kita tuangkan dalam bentuk arsitektur, gitu ya, arsitektur. Nah, arsitektur ini ya secara umum lah, kalau sudah pernah belajar ataupun mensimulasikan satu jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, nah kurang lebih arsitektur jaringan ya seperti itu, gitu. Kurang lebihnya seperti itu, gitu ya. Itu bentuk arsitektur. Nah, di sana kita tentukan teknologinya apa, gitu. Misalkan teknologinya mungkin kita mau pakai Cisco yang serinya apa, gitu ya. Kenapa kita pilih seri ini? Kenapa nggak pilih seri yang di bawahnya ataupun di atasnya malahan, gitu. Nah, kemudian kita tentukan perangkat access point-nya, perangkat switch atau hub-nya, gitu ya, ataupun perangkat servernya, rack servernya, box servernya misalkan, ataupun standar ruang server misalkan, gitu. Itu di arsitektur kita tuangkan dalam bentuk gambar nanti, gitu ya. Berikutnya desain, gitu ya. Nanti desain kita diberikan secara jelas, gitu ya, secara jelas. Seperti apa sih bentuknya, bentuk layoutnya, posisinya di mana, gitu ya, lokasinya di mana, nanti pengalamatannya seperti apa, standar operasionalnya seperti apa, kemudian vendor yang kita pilih misalkan seperti apa, layanan provider internet ya, internet service providernya apa misalkan kita usulkan, ya, dan seterusnya. Itu kita bangun di desain jaringan. Nah, kurang lebih seperti inilah flow-nya, alurnya, gitu ya. Alurnya kurang lebih seperti ini, aluran secara besarnya, gitu ya. Nah, nanti ini kita akan coba bahas lebih rinci, gitu ya, lebih rinci poin-poinnya. Kita akan coba rangkum di dalam satu semester ini, gitu ya. Jadi silakan coba dilihat dulu, dipahami, gitu ya. Harapan saya semoga Anda mempelajari ini, Anda baca, Anda coba telusuri, nanti kita diskusikan, gitu ya, supaya nanti kita bisa belajar itu lebih kepada studi kasusnya saja, gitu ya. Studi kasusnya apa, nanti saya kasih masalah, nanti coba dianalisis, nanti coba dibangun, dan coba didesain, gitu ya. Nanti kita akan koreksi secara bersama-sama, kita bahas secara bersama-sama. Nah, itu nanti akan lebih bagus, gitu ya, lebih bagus, karena langsung terjun ke prakteknya, gitu ya. Oke, untuk slide-slide berikutnya ini ada banyak sekali. Intinya pada dasarnya penjelasannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal tadi. Intinya pada mata kuliah ini, perancangan dan manajemen jaringan ataupun konsep perancangan jaringan komputer itu hanya menggambarkan yang tiga ini saja, gitu ya. Ada analisis, arsitektur, dan desain. Nah, intinya hanya tiga ini saja, gitu. Nah, untuk slide-slide berikutnya itu penjelasan poin-poinnya saja ataupun subnya lah, sub bagian-bagian ini. Secara inti seperti itu untuk penjelasannya, gitu ya. Berikutnya silahkan dibaca sampai habis slide yang materi yang udah saya share ini. Kemudian mari kita diskusikan. Jika tidak paham, silakan langsung bertanya, jangan hanya diam, gitu ya. Media bertanya kita tadi ada banyak ya, ada melalui forum, gitu ya, melalui WA group, ataupun langsung japri ke saya, ataupun boleh juga email ke saya juga boleh, silakan.
ataupun mungkin komen di YouTube. Ini saya juga nanti upload di YouTube. Ya, bebas mau upload mau berdiskusinya di media yang mana, silahkan saja. Saya akan tetap layani sebisa saya gitu ya tentunya. Dan mari kita diskusikan secara bersama gitu ya, agar mata kuliah ini bisa berkembang dan kita semua bisa paham dengan materi kuliah ini. Tentunya harapannya adalah nanti setelah selesai kuliah ini, pada perkuliahan ini 1 semester ini, semuanya ataupun paling tidak separuhnya lah gitu ya, itu dapat membangun suatu jaringan komputer dan memanage jaringan komputer itu dengan benar gitu ya, dengan baik dan benar. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan saya mengenai materi ini. Silahkan jika ada pertanyaan ditanyakan. Dari saya cukup seperti itu. Terima kasih telah menyimak video ini sampai dengan akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.